Manusia dengan NIM 24482011100068. Di sini saya akan mempresentasikan anatomi fisiologi manusia dengan tema sistem integumen mata dan THT. Yang pertama, sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang terbesar pada tubuh manusia yang terdiri dari kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, dan minyak. Fungsi utamanya untuk melindungi tubuh dari lingkungan luar, mengatur suhu tubuh, dan membantu dalam proses indera sentuhan. Sistem integumen adalah sistem organ terbesar pada tubuh manusia yang terdiri dari kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, dan minyak. Fungsi utamanya adalah untuk melindungi tubuh dari lingkungan luar, mengatur suhu tubuh, dan membantu dalam persepsi indera sentuhan. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah kulit. Kulit adalah organ terbesar pada tubuh manusia yang berfungsi sebagai pelindung utama dari pengaruh lingkungan. Kulit memiliki 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Kulit juga memiliki fungsi ekskresi, regulasi suhu, dan sensorik. Nah, epidermis adalah lapisan terluar dari kulit atau juga lapisan luar pada kulit manusia. Epidermis berfungsi sebagai pelindung pertama terhadap lingkungan, menjaga kelembapan, dan menghasilkan sel-sel baru pada tubuh. Epidermis melindungi bagian dalam organ dari berbagai fokus lingkungan. Epidermis tidak mengandung pembuluh darah, terdiri dari sel-sel epitel, terutama keratinosit, yang mengandung stratum corneum atau lapisan tanduk terluar. Yang kedua, melanosit atau menghasilkan melanin untuk memberikan warna kulit. Yang ketiga, sel Langerhans untuk sistem imun. Yang keempat, sel Merkel untuk reseptor sentuhan. Yang kedua, ada dermis, lapisan tengah. Mengandung pembuluh darah, saraf, folikel rambut, dan kelenjar. Terdiri dari jaringan ikat kuat dan fleksibel. Memiliki kelenjar keringat atau sudorivorus, kelenjar minyak atau sebaceous, folikel rambut, dan reseptor. Lapisan yang terakhir yaitu hipodermis, lapisan paling bawah, terdiri dari jaringan lemak dan jaringan ikat longgar, berfungsi sebagai bantalan dan insulator panas. Nah, materi yang kedua yang saya ingin menjelaskan yaitu mata. Apa itu mata? Mata adalah organ indera yang penting bagi manusia untuk melihat dan merasakan dunia di sekitar. Mata memiliki fungsi untuk menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirim ke otak untuk diproses menjadi gambar yang kita lihat. Mata terdiri dari berbagai bagian yang bekerja sama untuk memungkinkan penglihatan yang jelas, seperti kornea, lensa, retina, dan saraf optik. Lapisan luar mata untuk melindungi struktur mata dan memberi bentuk, terdiri dari sklera, yaitu bagian putih mata, keras dan kuat. Yang kedua, kornea, bagian bening di depan mata, tempat masuknya cahaya. Lapisan tengah mata, yaitu tunica vasculosa atau uvea. Fungsinya untuk menyediakan suplai darah dan mengatur jumlah cahaya yang masuk. Terdiri dari yang pertama, iris, bagian berwarna dari mata untuk mengatur besar kecilnya pupil. Yang kedua, pupil, lubang di tengah iris tempat cahaya masuk. Yang ketiga, badan silaris untuk mengatur bentuk lensa dan menghasilkan cairan mata. Yang keempat, koroid,
lapisan yang kaya pembuluh darah untuk memberi nutrisi ke retina. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu THT. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu telinga. Apa itu telinga? Telinga adalah organ yang penting bagi tubuh manusia yang berfungsi untuk mendengarkan dan menjaga keseimbangan tubuh. Telinga terdiri dari 3 bagian utama, yaitu telinga luar, telinga bagian tengah, dan telinga dalam. Masing-masing dengan fungsi dan peranan penting dalam proses pendengaran dan keseimbangan. Yang pertama, telinga bagian luar, yaitu auris externa, berfungsi sebagai menangkap dan mengarahkan gelombang suara ke telinga tengah, yang memiliki struktur auricula atau pinna, bagian telinga yang terlihat dari luar. Yang kedua, meatus acousticus externus atau saluran telinga luar, untuk mengarahkan suara ke membran timpani. Dan yang ketiga, membran timpani itu sendiri yaitu gendang telinga, bergetar saat terkena gelombang suara. Telinga bagian tengah atau disebut auris media, berfungsi meneruskan getaran suara dari membran timpani ke telinga dalam, yang memiliki struktur osikula auditori atau tulang pendengaran, malleus martil, incus atau landasan, stapes atau sangordi, mentransmisikan getaran ke jendela oval di telinga dalam. Yang kedua, tuba eustachius, saluran penghubung ke faring yang menyeimbangkan tekanan udara. Dan yang terakhir, telinga bagian dalam atau disebut juga auris interna atau labirin, yang memiliki fungsi mengubah getaran menjadi impuls saraf atau pendengaran dan mengatur keseimbangan. Strukturnya, yang pertama, koklea. Struktur berbentuk spiral, berisi cairan dan sel rambut, hair callus, tempat proses pendengaran. Yang kedua, vestibulum, bagian yang terhubung ke koklea dan canalis semicircularis, penting untuk keseimbangan. Yang ketiga, canalis semicircularis, 3 saluran berbentuk lengkung, mendeteksi rotasi dan gerakan kepala. Dan yang terakhir, nervus vestibulococlear atau saraf kranial, mengirimkan sinyal pendengaran dan keseimbangan otak. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf salah hilapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.